좀 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going Iya, ya, silahkan masuk duduk. Silahkan duduk ya. Nah, selamat siang ya, terima kasih ya sudah mau memenuhi panggilan ibu datang ke ruangan ini. Sama Bu, saya dipanggil ke sini ada keperluan apa ya Bu? Nah, ya di sini ibu manggil kamu tujuannya itu di sini ibu ingin mendengar cerita dari kamu. Di sini ibu mendapat juga laporan dari guru kamu bahwa beberapa minggu ini atau beberapa hari ini kamu mulai merasa tidak nyaman di kelas, kayak kamu juga sering menyendirinya. Di sini ibu mau kamu ceritakan apa yang kamu rasakan. Ibu di sini akan mendengarkan sisi cerita dari kamu, ada ibu bisa memahaminya. Kamu tidak perlu khawatir, cerita ini hanya akan ibu dengarkan dan ibu tidak akan sebar luaskan ke orang lain. Gitu, kamu bersedia untuk bercerita nanti ya? Bersedia. Oke, boleh kamu ceritakan apa yang sedang kamu rasakan di beberapa hari ini atau beberapa minggu ini? Nah, saya merasa dikucilkan, merasa tidak menghargai Bu, merasa menyendiri di sekolah dan di kampung. Seperti saya malah tidak diajar di kesempatan dari pemerintah. Oh, jadi di sini kamu merasa seperti tidak dihargai dan tidak diberikan gitu ya? Boleh ceritakan secara spesifik bagaimana yang kamu rasakan? Contohnya di sekolah ini Bu, saya di hari Rabu kalangan saya kan punya teman-teman kita di sekolah di kelas, jadi kayak saat saya masuk di kelas saya melihat mereka membuat kelompok mereka sendiri dengan kayak taman bersama dan kakak bersama atau adik saya Bu atau adik saya. Jadi saya merasa mereka kenapa tidak adik saya, mereka kenapa tidak mengingat saya, padahal saya benar itu seperti sudah sahabat, teman dekat Bu. Jadi kayak saya merasa sangat kecewa Bu. Nah, ya saya bisa memahami nih perasaan kamu kayak anak di waktu itu. Nah, pasti sangat sangat merasa sendirian ya setelah dilakukan begitu. Apa yang biasanya kamu pikirkan kalau misalnya situasi itu terjadi sama kamu? Saya merasa sedih Bu, saya merasa kecewa, saya merasa marah, saya merasa seperti tidak dihargai, seperti tidak disertakan, seperti tidak dianggap Bu. Nah, terima kasih ya sudah mau jujur tentang perasaan kamu. Nah, perasaan kamu itu wajar muncul kalau kamu merasa kamu sering diabaikan. Nah, tapi apakah perasaan kamu itu selalu benar dan apakah kamu merasa bahwa semua orang itu benar-benar tidak menyukai kamu? Sebetulnya sih saya merasa tidak juga ya Bu. Itu sih saya merasakan. Saya rasa juga tidak juga sih Bu. Pasti ada juga 1-2 orang yang kayak hari saya mengingat saya meskipun saya dia itu tidak dekat. Nah, itu bagus nih ya kalau kamu masih merasa ada orang yang mau peduli dan ataupun mau berbicara gitu sama kamu. Nah, ya saya bisa memahami perasaan kamu. Pasti sangat sedih ya merasa seperti tidak dihargai atau tidak dipedulikan. Nah, saya mau bertanya nih, saat situasi itu terjadi, apa yang kamu pikirkan? Saya merasa sedih sih Bu. Saya juga merasa apakah saya sering bosannya gitu sampai mereka tidak menurut saya dan mereka merasa bosan dengan kehidupan saya Bu. Seperti itu Bu. Terima kasih ya sudah mau jujur dengan perasaan kamu. Tapi kalau kita lihat dari sisi lain, coba kamu pikirkan lagi, apakah selalu yang kamu pikirkan itu bahwa orang-orang itu tidak peduli sama kamu? Apakah semuanya begitu? Saya rasa sebenarnya tidak juga sih Bu. Ada juga yang saya merasa, kadang saya merasa kayak mesti ada juga ya 1 atau 2 orang yang memang peduli dengan saya, menganggap saya ada, menghargai saya, dan meskipun kenyataannya kami tidak dekat, kami tidak berteman dan bersahabat. Nah, itu sudah bagus nih kalau kamu mulai merasa begitu, walaupun ya seperti kamu bilang tadi
mereka tidak terlalu dekat sama kamu. Mungkin hal itu bisa terjadi karena kamu tidak menyadari hal itu. Iya, kadang saya merasa seperti itu. Tapi Bu, terkadang saya juga merasa sedih melihat hal-hal yang belakangan itu. Saya merasa kayak mereka meminta saya, tapi mereka tidak minta saya dekat. Saya merasa jadi sangat sedih dan kecewa, Bu. Nah, ya wajar sekali ya kamu bisa merasakan seperti itu. Manusia itu pasti kan punya rasa untuk mau dihargai, dipeduliin. Nah, tapi kalau di rumah, apa yang kamu rasain? Kadang juga saya merasa sendiri sih Bu, orang tua saya bekerja, kakak juga saya bekerja. Jadi saya merasa sendiri, kalau saya melakukannya sendiri juga saya mengungkapkannya saya tidak manja Bu, atau bagaimana gitu Bu. Jadi lebih baik saya melakukannya sendirian. Oh, begitu ya, Nit, ya. Saya bisa merasakan bagaimana rasa kesepian kamu itu. Ya, tapi terkadang juga ya seperti itu Bu, saya merasakannya di sekolah, di rumah juga kayak saya melakukannya sendirian, saya jadi mau sendirian juga Bu. Oh, begitu ya, Nit, ya. Jadi pasti perasaan yang kamu rasakan ini sangat berat ya. Tapi coba kita lihat dari sisi lain ya. Apakah kamu merasa ada hal-hal yang membuat kamu merasa dihargai atau merasa kayak kamu merasa di situ kamu dipedulikan? Hmm, saya minat karena saya kelas sekolah terlambat ya Bu. Saya ada guru memanggil saya untuk menolong beliau. Saya tanpa berpikir panjang saya membantu dia dengan sigap, dan setelah itu saya tidak mengharapkan imbalan apa, tapi beliau langsung mengucapkan terima kasih terus dengan gestur dengan mimiknya, terus juga memuji saya merasa sangat sangat bahagia Bu, karena saya merasa melakukannya tidak melakukan hal kecil, tapi beliau menyanjung saya dengan sebegitunya Bu. Saya merasa sangat senang, sangat dianggap lah Bu. Nah, itu salah satu contoh simpel atau mungkin kayak biasa dan kamu tidak apa ya tidak nyadari gitu kan. Iya, Kayak kamu melakukan hal kecil tapi itu dianggap dan dihargai oleh guru kamu itu. Eh, kadang kita tuh merasa kayak melakukan hal-hal lain atau kadang kita berpikirkan hal-hal lain, tapi ada hal kecil di sekitar kita yang merasa atau justru itu yang membuat kita merasa dihargai. Nah, bagus sekali ya Nit ya. Sekarang mari kita coba perhatikan tentang pikiran-pikiran negatif yang muncul di kamu. Dimana, nah Nit ya bagus sekali ya. Mari kita coba ubah tentang pikiran-pikiran negatif yang muncul di kamu itu. Kayak seperti tadi kamu merasa kamu tidak penting. Nah, mari kita coba ubah. Di sini seperti kamu merasakan kayak saya punya kemampuan dan di sini saya bisa dihargai begitu. Itu akan saya berusaha untuk menunjukkan positif seperti itu Bu. Nah, bagus sekali ya Nit ya. Sekarang mari kita coba perhatikan tentang pikiran-pikiran negatif yang muncul atau apa yang muncul ketika kamu merasakan hal tersebut. Nah, di situ kan kamu merasa kayak kamu bilang kamu merasa kamu tidak penting. Nah, coba kita coba ganti pikiran tersebut kayak misalnya kamu kamu bilang kalau kamu itu berharga, kamu itu punya kemampuan untuk dihargai dan dipedulikan. Iya Bu, saya merasa seperti itu Bu. Eh, nah, di sini namanya itu adalah restrukturisasi kognitif. Di sini kita coba untuk mengganti pikiran-pikiran negatif yang muncul sama kamu itu dengan pikiran-pikiran yang lebih positif dan lebih realistis ya Nit ya. Gitu. Itu saya coba berpikir seperti itu. Nah, baik. Coba saya mau kamu ulangi kata-kata saya ini. Kayak misalnya, saya berharga dan berhak untuk dihargai. Coba kamu ulangi. Saya berharga dan layak untuk dihargai. Nah, bagus sekali. Tapi coba kamu ucapkan lebih yakin lagi dan lebih tulus lagi dari hati.
coba ya Bu, saya berharga dan saya layak untuk dihargai. Nah, bagus sekali Nitya dengan kata-kata kamu itu. Bagaimana perasaan kamu setelah mengucapkan hal tersebut? Saya merasa plong, saya merasa lega Bu, saya merasa beban-beban yang saya pendam di dada, pendam di jadi saya merasa bebas Bu, tidak ada beban amarah dan tidak ada lagi Bu. Nah, tepat sekali Nitya. Itulah yang namanya dengan positive self-talk. Di situ kamu berusaha mengucapkan kata-kata yang lebih positif untuk menggantikan pikiran-pikiran negatif kamu yang muncul tadi. Nah, itu dia tujuannya. Di situ untuk mengganti pikiran-pikiran negatif kamu yang muncul dengan pikiran-pikiran atau perkataan yang lebih positif lagi. Semakin sering kamu mengucapkan atau mengulang-ulang kata-kata seperti tadi yang kamu coba tadi, semakin muncul perasaan-perasaan untuk lebih baik lagi dan pikiran-pikiran negatif itu tidak akan muncul lagi di kamu. Nah, di sini selain dengan cara yang tadi seperti saya ucapkan tadi, saya mau kamu mencatatkan seperti pengalaman-pengalaman kamu atau kegiatan-kegiatan kamu setiap hari, di mana kayak misalnya kamu berinteraksi dengan orang, kayak kamu merasa dihargai atau dipedulikan. Kamu boleh menuliskan itu kayak di catatan harian kamu. Kayak kamu tuliskan misalnya hari ini kamu merasa dihargai oleh guru kamu seperti hal yang kamu contohkan tadi. Sebetulnya yang saya mulai coba seperti hari ini mungkin akan saya tuliskan di buku harian saya punya Bu. Nah, bagus sekali ya Nitya. Itu tuh cara sederhana yang bisa buat kamu ingat tentang hal-hal positif yang terjadi di kamu dan tidak terfokus untuk hal-hal negatif. Nah, baik Nitya. Hari ini kamu sudah menunjukkan perkembangan yang baik dengan kamu berani untuk berbicara tentang perasaan kamu dan apa yang kamu rasakan setiap harinya. Di sini saya mau bertanya nih, apa yang kamu rasakan setelah melakukan sesi konseling ini? Saya merasa lega dan juga saya merasa bahagia sih bisa bertukar pendapat dengan Ibu dan menceritakan segalanya dengan Ibu. Nah, saya senang sekali ya mendengarnya Nitya tentang bagaimana kamu merasa lebih senang dan lebih lega setelah menceritakan ini. Saya harap di pertemuan berikutnya di minggu depan, saya mau kamu sudah lebih merasa lebih baik lagi. Mari kita pantau tentang perkembangan kamu, tentang apa yang kamu rasakan. Saya juga mau lihat tentang catatan kecil kamu di minggu depan. Jadi saya paham dan saya akan membawanya di pertemuan kita selanjutnya. Oke, terima kasih ya sudah mau datang hari ini. Terima kasih sudah mau bersedia cerita. Sama-sama Bu, terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan saya. Oke Nitya, saya harap pertemuan kita hari ini sangat bermanfaat bagi kamu. Saya harap kamu setelah pertemuan ini kamu bisa lebih berkembang dan yakin dengan kemampuan kamu sendiri. Terima kasih Bu, semoga bisa lebih berkembang baik lagi saya Bu. Ya. Kalau begitu saya permisi ya Bu. Saya mungkin ya baik. Kamu mau ke kelas ya? Iya Bu, saya mau kembali ke kelas. Oke, boleh baik. Mari sayangkan. Terima kasih Bu. Oke, mari silakan.